Lu di Java Jazz tuh tahun berapa tuh? Itu yang pertama gue sama Zaro, beberapa kali sama Zaro. Kemudian yang pas udah 2010 ke atas, gue sama Teza Sumendra. Jakarta Pet Project itu karena kita the only one iPad band di Indonesia, bahkan kalau mungkin ya di Asia Tenggara. Gue jual, gue beli lagi yang lain yang lebih murah. Jangan-jangan Bronton lu yang goreng, bro. Abisnya gara-gara lu, jangan-jangan. Apa emang orang-orang seperti lu tuh oportunis semua ya? Kalau lu udah jelek, lu nggak mau belajar, ya lu akan jelek terus. Betul. Jadi begitu lu jelek, lu akuin lu jelek. Gua akuin sampai detik ini, sampai saat ini. Orang bilang Bali sepi, tapi kalau ke Canggu rame banget. Rame banget semuanya di sana. Setelah semua ini lu pengen disebut sebagai apa? Liu U Se San O I. Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Podcast tempatnya orang-orang biasa, bukan tempatnya artis, bukan tempatnya orang terkenal, karena ini bukan podcast biasa. Bagaimana bro? Maksudnya bro? Podcast orang biasa, tapi bukan podcast biasa bro. Ya kan ini podcast orang biasa, bro. Tapi bukan podcast biasa ya. Podcast biasa itu nggak ada orangnya, bro. Orangnya mana bro? Hah? Oh, kata orangnya yang nggak ada ya? Nggak ada. Iya benar juga ya. Benar juga dia ya. Iya. Oke. Oke. Kali ini gua kedatangan tamu yang selalu spesial sih setiap episodenya, gila. Karena bukan podcast biasa kan? Karena bukan podcast biasa, tapi orang-orang biasanya ini nggak biasa semua. Terlalu biasa mungkin. Tapi gua mau nanya dulu, bro. Iya. Lu kenapa pakai masker, bro? Karena bukan biasa bro. Bukan kondisi biasa bro. Tidak dalam kondisi Kita biasa dalam ya. kondisi biasa bro. Karena pandemi ya. Pandemi. Iya Kita dong. harus menyesuaikan sesuai anjuran protokol pemerintah. Yoi, kita jalankan protokol Kita kesehatan. jalankan Iya. hanya di podcast orang biasa. Iya, nggak ada podcast lain pakai masker dua-duanya itu nggak ada kan? Yang ada nggak pakai dua-duanya ya. Atau pakai salah satu gitu. Iya. Iya, alasan aja lu, bro. Itu dah. Ini tamu gue gila loh. Gue minder sebenarnya wawancarin dia gitu loh. Kemarin gue interview banyak ya. Ada pendeta. Semua ilmu public speakingnya udah gila-gila lah. Waduh. Ini orang di sebelah gue, di depan gue lah tepatnya itu, MC, bro. MC orang biasa kan bro. Iya, orang biasa sih, tapi Anda sudah terbiasa seperti ini. Eh, Kayaknya Anda harus di sini kayaknya duduknya. sama aja bro. Beda Lu yang angle bawain aja. acaranya maksudnya. Beda angle. Juno Chandra. Halo. Nama asli lu siapa sih, bro, sebenarnya? Nama aslinya. Waduh. Panjang bro. Oh, tidak boleh disebut di sini dong. Ada running rate-nya. Oh iya. Juno, lu kalau Iya. terbiasa kondangan di Peninsula, Disebut lo brandnya. nggak apa-apa dong. Lu tiap minggu dulu ya? MC wedding-nya? Iya, zamannya waktu sebelum pandemi ya. Ah, Mungkin ya zamannya event wedding itu setiap minggu ada ribuan kali ya di Jakarta ya. mhm. Jadi itu pasti jadwal ada lah Sabtu Minggu. Gitu. Tapi lu pasti ya dulu ya, setiap Sabtu Minggu gitu ya? Hampir setiap weekend ada lah. Kecuali memang guanya ada perform kan, gua selain MC ada performance juga kan. Ada perform ya udah ada bookingan jauh-jauh hari ya gua nggak bisa MC di tanggal-tanggal itu. Jadi kalau klien mau booking tanggal itu ya akan sesuaikan dengan jadwal. Oke. Dia selain MC juga banyak banget, bro. Gue kenal dia tuh dulu, kalau boleh gue bilang ya, itu jauh dari bidang ini semua. Melenceng ya bro. Melenceng banget. Tapi gue sebutin dulu deh. MC. Musisi tuh kalau dispesifikin lagi, perkusionis, Percussionist ya. drummer juga kan lu? Iya gitulah. Terus apa lagi? Pengusaha. Sekarang dia punya usaha banyak banget. Kecil-kecilan bro. Dampak pandemi kayaknya. Ya, itu hasil dari pandemi juga ya. Backgroundnya dia itu IT, bro. Nah, itu awal kita ketemu ya. Kantoran ya. Kantoran. Pakai kemeja, Iya. celana bahan, sepatu pantofel. sepatu Iya. pantofel. Ya, aduh, zamannya belum sneaker-sneakeran ya.
Dulu tuh lu klien gua kan, lu klien gua, Iya. gua datang ke kantor dia gila. Gua bilang, wah IT sejati nih. Wah, nggak lama kok hilang. Iya. Itulah waktu saatnya harus memutuskan bro, waktu itu gue harus keluar dari dunia office, dunia perkantoran karena benturannya sudah terlalu berasa. Oh gitu ya. Dimana gue harus memilih. Oh, lu anak mana sih? Binus ya? Binus. Wah, binus lu. Anak binus IT. Sekarang dia nggak ngerti apa-apa di IT. Gak ada bro. Gak ada yang bisa bro. Nggak ada yang bisa ya. Ya rakit-rakit PC masih bisa lah bro. Ganti-ganti memori. Lu sempet di IT berapa lama bro? Di IT total 8 tahun bro. 2009 memutuskan resign dan profesional aja jalan sendiri di entertainment. Oke. Itu kan sumber penghasilan utama lu kan bro ya? Saat itu. Saat itu ya? Iya. Terus lu beralih tuh, lu kemana bro habis itu? Gue cariin, kok udah gilang nih orang. Iya. Karena pada saat masa transisi itu tahun 2000 ya. Gue kan kenal musik, kenal dunia musik, kenal dunia musisi lah, session player. Oh, Nah di situ gue masih sambil kerja. Jadi bayangin tuh, gue kerja, malam gue kuliah, weekend gue manggung. Itu semua bergejolak, berbenturan. oh, Akhirnya gue dihadapkan kondisi nggak bisa nih, bisa rontok gitu. Semuanya dijalanin. oh, awalnya emang lu musisi sudah lama juga ya? Iya, emang udah sebelum sambil ngantor itu pun memang sudah bermusik. Oh gitu. Cuman waktu itu mungkin belum ada ininya kali Iya, ya, belum- penghasilan tetapnya kali ya. Belum iya, benturan itu belum begitu berasa lah. Iya bener. Sama kayak podcast nih. Ini bentar lagi benturannya berasa deh. Iya, itu dia. Ya. Enggak lah, gua hanya pekerja biasa bro. Ini cuma buat iseng-iseng aja Kan. gitu loh. Bukan podcast biasa. Iya, bukan podcast biasa. Yang interview pun orang biasa gitu. Tamunya juga orang biasa. Oh tidak dong. Tamu saya luar biasa semua dari kemarin. Gitu bro. Gitu ya. Jadi gini lu dari IT 2009 ya lu keluar ya. 2009 keluar. Langsung lu itu tuh, langsung apa? Lu ngebidangin apa merintis tuh? entertainment sendiri. Jadi company entertainment. Tadinya gua hanya jadi panggilan aja, musisi panggilan, reguler, ngeband, ngiringin artis, session gitu kan. Nah, sambil itu berjalan, gua dipercayakan orang untuk provide entertainment gitu loh. Jadi entertainment management lah gitulah. Oh, Kayak masih lu mau wedding nih, Hahaha. gue butuh satu band dong. Oke, gue provide. Nah gitu loh. Oh, Nah, jadi sekarang kan namanya kan entertainment company lah gitu. Nah, gue Oke. bikin sendiri. jadi penyuplai Ya, band ya menyuplai dulu ya? band, include sound system, include alat musik, semuanya lah. Itu yang pure gue fokus ya. Jadi udah resign kantoran lah. Iya, iya. Tapi gila lu dia. Gua tahu dia dari sejak manggung di Starbucks ya. Nah, lu udah lihat ya bro ya? Tahu lah, lu kan Udah sering tahu ya? posting-posting dulu kan. Iya. Zamannya Facebook apa Friendster itu dulu. Iya, reguler di Starbucks, Sarina. Dari zaman ngamen di Starbucks, sekarang sampai dia pernah masuk Java Jazz loh, setahu gua. Ya, puji Tuhan, bro. Lu di Java Jazz waktu itu pernah sama siapa aja lo? Di Java Jazz sama Zaro, ya itu band Brazilian Jazz. Oh. Mungkin ya, salah satunya ya di Indonesia ya Brazilian Jazz gitu. Karena emang unik, kita emang ambil aliran itu. Jadi kadang-kadang acara Embassy Brasil ya kita juga suka diundang. Oh gitu. Karena nggak banyak yang mau bawa aliran itu. Oh gitu, gila, berani juga loh. Gitu. Dan emang gua suka bro. Oh, oke, Musik Brazilian itu bossa nova, samba itu asik bro. Lu di Java Jazz tuh tahun berapa tuh? Hampir tiap tahun kayaknya lu ngisi ya waktu itu ya? Dulu Java Jazz mulai main itu kalau nggak salah 2009 apa 2010 ya. Jadi gua ya 2009 atau 2010 udah Java Jazz. Itu yang pertama gua sama Zaro, beberapa kali sama Zaro. Kemudian yang pas udah 2010 ke atas, gua sama Teza Sumendra. Oh, Teza Sumendra. Sempet Iya, jadi tahu sessionnya percussionistnya Teza Sumendra itu di Java Jazz juga. Itu ya itulah terakhir lah perform di Java Jazz Oke. sama Teza. Oh, gue kira lu setiap tahun dulu di Enggak Java Jazz. Enggak setiap tahun ya? Enggak setiap tahun. Oh, tergantung panggilan kali ya? Tergantung. Karena ya, waktu itu 2002 ke atas kan gue udah running company juga bro, rental.
Oh. Gue expand ke bisnis ke rental lighting, sound system. Nah, Java Jazz itu kan selalu di Maret, bro. Maret awal tuh setiap tahun jadwalnya udah pasti. Dan di dunia lighting bisnis, di China itu pameran, bro, tanggal-tanggal itu. Nah, gue biasa ke China. Lu ke China? Gue ke China, emang gue ikut pameran lighting, gue lihat. Di China? Oh, pameran lighting. Ada pameran lighting besar-besaran, bro. Dia kayak JCC tapi ada 3 gedung dan satu gedungnya 3 lantai. Oh gitu. Oh, lu ke China hanya demi dapetin lighting yang dari sana gitu ya? Iya, jadi pelajarin tren lightingnya, kita cari suppliernya, kita lihat harganya, jadi kita import sendiri. Wow. Importir juga dia. Kecil-kecilan lah bro semuanya. Gila, gue juga sebenarnya bingung. Gue mau nyebut lu apa sebenarnya? Saya juga bingung bro. Gue dari kemarin ya nyariin data dia ya. Buset deh, gue bilang gue harus hafalin semua nih gue bilang. Ya itu bro, apa saja saya kerjakan bro. Servis AC bisa bro. Pasang CCTV bisa. Susah nggak bro? Lu dari dunia kerja, tiba-tiba lu ngerintis sendiri, sempat ngerasain ini nggak? Dampak nggak? Nah pada saat gue memutuskan, oke, gue berhenti ya, gue resign. Itu sudah gue pegang beberapa upcoming schedule 1 tahun ke depan. Oh. Jadi gue udah secure lah. Jadi ada bookingan sampai kurang lebih 1 tahun ke depan mungkin, tapi tidak tiap minggu udah full gitu. Tapi bulan ini ada 2 event, bulan ini ada 2 event. Jadi oke, 1 tahun ke depan tuh udah ada. Oke, gue resign gitu. Jadi modalnya juga nekat lah. Memang nggak akan survive hanya dengan itu ya, dengan jadwal yang kita pegang, tapi kayak punya keyakinan aja gitu loh. Aman dong berarti itu ya. Berbekal itulah makanya gue berani. Oke. Walaupun belum full setiap weekend gitu loh. Oh, belum full setiap weekend. Belum, tapi itu udah kan nikah belum bro? Baru ya. Lu nikah pas kerja atau pas? Belum mau baru nikah ya. Iya kayaknya baru nikah deh. Begitu nikah malah gue nekat begitu. Oh gila bener. Justru malah jadi wah orang deg-degan itu. Tapi nikahan lu ya, kalau gue inget ya, gila lo itu. Ramai bukan main, cari parkirnya susah. Kan banyak banget artis datang ke tempat dia. Iya. Itu parkirannya yang kurang banyak mungkin ya bro ya. Gila, gue bilang artis-artis rohani pada datang semua. Mungkin kebetulan teman-teman ya. Oh teman-teman ya. Iya. Lu kan jam 7 mulai kan? Gue baru dapat parkir tuh jam 9 bro. Wah, datangnya tapi jam 8:30. Enggak, gue datang jam 7:30 tuh udah nggak ada, muter nggak dapat gue. Waduh, maaf lahir batin kalau begitu bro. Artis nih. Lo harusnya mah diliput itu bro. Enggak lah bro, bukan artis ya, bro. Hanya orang biasa. Terus abis itu bro, lu kan ngerintis nih ya, lu ngerintis jadi musisi dulu kan awalnya. Musisi, semuanya dari musisi berangkaknya gitu, berawalnya. Terus bisnis lighting lu segala macam itu nyusul. Menyusul, semuanya berentet lah gitu. Dari gua musisi, orang percaya dengan performance gua, orang percaya dengan gua. Jadi dipercayakan, oke, gua minta 1 band dari elu buat wedding gua misalnya gitu. Dari itu, oke, jadi gua kumpulin teman-teman musisi gua, gua bangun entertainment gua, itu yang gua provide ke klien lah istilahnya. Oke. Gitu. Gila ya, berarti itu berentet ya dari musisi, lu bisa nyediain semuanya ya. Apa emang orang-orang seperti lu tuh oportunis semua ya kayak kemarin gua ada interview teman gua juga yang dia IO juga begitu bro, dia karena ada oh ini boleh nih kalau ininya pakai gua juga gitu ya. Dari peluang yang ada sebenarnya. Dari peluang yang ada ya. Lalu gua pas awal itu kayak orang sewa entertainment kan mau sepaket dengan sound systemnya dong ya. Iya. Biasa gua masih lempar ke vendor kan yang partneran lah ya. Sampai suatu momen gua manggung reguler di kafe. Gua audisi, diterima, ngobrol dong sama manajer kafe. Oh di sini reguler hari apa aja ya? Oh Senin, Rabu, Jumat, seminggu 3 kali. Oh gue cuma dapat seminggu sekali. Gue performnya ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus nanti cek soundnya gimana? Sound systemnya dari mana? Gue bilang pas gue itu belum ada sound systemnya. Oh kita pakai outsource. Kita masih nyewa. Jadi seminggu 3 kali itu sound systemnya nyewa bro. Terus langsung otak muter. Oh, kenapa nggak nyewa sama gua aja gitu kan? Iya. Akhirnya kita diskusi lobby, harganya berapa nyewa gitu. Akhirnya kita piringin sedikit. Saya juga ada, gua bilang kan. Gitu. Nah, saya juga bisa. Oh bisa. Oh yaudah sekalian aja. Harga dia ngedego.
Ya udah, jadi seminggu 3 kali sound system gue udah pasti kepake di situ. Langsung gue invest, langsung gue beli detik itu juga. Jadi dari peluang yang ada kebuka bisnis baru. Betul. Itu awalnya begitu, bro. Anda Cina sekali ya berarti. Ya, udah darah kali, bro ya. Darah. Semuanya dari situ, bro, dari peluang-peluang itu. Tapi tergantung kita gimana menyikapi dan melihat peluang itu, Betul. disesuaikan dengan kapasitas kita. Betul. Karena gue udah ngerti nih untuk ngadain sound system itu seperti apa, gue juga udah tahu gitu loh. Cuman kan yang penting marketnya dulu nih. Ini market depan mata ada gitu loh. Iya. Depan mata ada, kenapa why not nggak gue aja gitu. Tapi lu udah paham semua. Ya, apa yang lu mau sediain itu kan lu harus belajar dulu, bro. Kita gandeng sound engineer. Gandeng sound engineer, tapi karena gue bermusik kan kurang lebih di panggung gue udah tau lah kebutuhan sound system apa aja kan. Iya. Cuman lebih spesifiknya lagi nanti gandeng sound engineer kebutuhannya apa aja. Oh Ya gitu. udah, jadilah rental sound system. Silakan, bro. Juga bro, terlalu nikmat untuk dilewatkan. Gila, ini segar banget, bro. Emang itu tujuan diciptakannya bro. Itu di dalamnya ada apa, bro? Ini kandungannya jeruk kunci, ya, sama ada kiamboynya bro, kayak buah plum. kiamboy Ya. Gila, gue jadi pengen minum terus. Ya aus-aus ya bro ya. Lanjut. Lu musisi dulu apa MC dulu? Musisi dulu bro. Nah itu juga lucu. Dari musisi kan gue provide entertainment tuh bro. Gue pengennya ke klien gue apply nih gue punya band gitu, ya kan. Oh ya udah boleh deh. MC-nya ada nggak Juno? Ada. Jadi gue refer lagi ke beberapa MC partner. Ya kan? Oh ada, gue kasih pilihan, gue kasih videonya MC ini. Gue ajak ketemu ke venue-nya langsung nih, lihat nih MC partner saya nih, yang ini perform gimana, mau nggak? Nggak cocok bro dia. Nggak cocok ya? Ya udah duduk lagi ngobrol, terus dia bilang, kenapa nggak Juno aja ya? Nah, gara-gara dia ngobrol sama gue asik, dia bilang. Lah kita ngobrol gini udah enak, dia bilang. Kenapa nggak Juno aja MC-nya? Gue bilang, oh kalau emang kamu percaya ya udah, why not gitu kan? Terus pengalaman MC pertama lu gimana? Wah itu dia. Ini bro. MC pertama dan kedua menurut gua itu disaster ya menurut gua ya. Gua cukup merasa mengecewakan klien gua. Karena itu gua base-nya nervous juga bro orangnya. Itu belum terlatih untuk public speaking. Karena gua cuma bermusik jadi anak band di belakang penyanyinya. Gue cuma main band di belakang pemainnya. Nah ini sekarang gue jadi MC itu bro, bedanya adalah dia yang harus memimpin suatu acara. Dia yang lead the whole ceremony. Mau dekor lu bagus, mau catering lu enak, Betul. mau WO lu udah super rapi, tapi yang bawa acara nggak bagus, acara lu garing. Hancur kan. Jadi leadnya tuh di MC. Makanya namanya Master of Ceremony. Oh, Master of Ceremony. MC itu kan Master of Ceremony. Oke. Dia yang lead semua acara itu. Betul. Nah, lu bayangin orang yang belum biasa gitu. Cuman gara-gara ngobrol enak gitu, gara-gara ngobrol enak dia percayain gua. Ya udah gua satu kali, gua masih nervous tuh, Bro. Kedua kali, wah, gua masih gugup lah. Jadi kata-kata itu masih hafal, harus ngapal, habis ini mesti ngomong apa gitu. Iya. Waduh, kayak mesti nyatet gitu kan, mesti nginget. Nah, begitu ketiga kali udah lumayan membaik dan habis itu gua tekad tuh yang gara-gara belajar dari 1-2 kali ini. Menurut gua mengecewakan customer gua, mengecewakan klien, gua langsung bertekad gua harus bisa jadi MC profesional. Mantap. Gua harus belajar dan gua harus bisa, gua bilang. Jadi gua udah set target ke diri gue harus bisa nih, gue nggak boleh begini nih ngecewain orang. Gara-gara gue mengecewakan orang, jadi gue harus balasnya gue harus bikin orang puas. Mungkin lu kecewa sama diri lu sendiri kali Nah. ya. Orang mungkin ngeliatnya biasa aja, gitu. Buktinya lu dapat lagi, gitu kan? Nah itu dia, makanya mungkin ada sesuatu itu ada yang ngatur bro. Betul. Kesempatannya bisa tercipta gitu kan. 1 kali, 2 kali, nah ketiga, dan juga masih diimbangi dari kita sendiri bro, mau belajar. Kalau lu udah jelek, lu nggak mau belajar, ya lu akan jelek terus. Betul. Jadi begitu lu jelek, lu akuin lu jelek. Gue akuin sampai detik ini, sampai saat ini gue masih ngomong yang event 1-2 ini menurut gue mengecewakan customer gue. Betul. Gue akan akuin itu sampai kapanpun. Betul.
Terus gue belajar 3, 4, akhirnya sampai sekarang ya udah lepas aja. Jadi kalau bahkan orang kalau hire gue MC, gue tinggal lihat aja jam segini mau acara apa, oke udah tinggal jalan aja gitu, udah lepas. Tapi gue belajar banyak dari lu bro. Gue bisa kayak gini nih, gue nge-refer juga ke dia tuh. Temen gue yang IT aja bisa tiba-tiba ngelepasin diri gitu. Orang IT. Lu MC bisa, lu dari main drum aja ya, main perkusi aja, itu kan bener-bener lu harus tahu tempo, bener kan? Iya. Iya, itu gue nggak bisa loh dari dulu. Iya, drum kan yang pegang tempo kan. Perkusi kan harus tahu ngisinya kan? Nah, kalau perkusi PR-nya harus tahu ngisinya. Tahu kapan ngisi, tahu kapan nggak ngisi. Benar. Jadi bukan cuma tahu ngisi. Orang pikir kan perkusi harus tahu ngisinya. Tapi lu berhenti di situ kayak tadi kan. Betul. Tapi plus satu lagi harus tahu kapan nggak ngisi. Tapi emang itu nggak pernah ada patennya ya kalau perkusi ya? Kalau perkusi mungkin basic untuk ngisinya ya. Yang diajarin kalau rhythm ini lu ngisinya apa, lu bisa ngisi apa, opsinya apa, mainin toys apa. Perkusi ini toysnya kan banyak, bukan cuma di alatnya doang kan, bukan di konga, bongo, timbalisnya, tapi toysnya itu banyak sekali. Nah itu yang kita harus kreatif di situ, kreativitas teruji. Itu loh. Kalau nggak salah lu juga dulu main Cajun kan ya? Kajon ya namanya? Iya, main kahun ya. Kahon ya namanya? Ya. Main kahon juga, gila. Kalau kahun, ini yang justru mengangkat gua lebih tinggi di dunia musik, di musik lah. Karena waktu gua main kahun, belum banyak yang mau main kahun. Mungkin bukan yang pertama gua ya, mungkin salah satu yang gelombang pertama yang main kahun, salah satu yang pertama. Waktu gua bawa kahun gue beli kahun tuh di Malaysia bro. Gue hunting ke Singapura, nggak ada. Ya, jadi awalnya gue pergi traveling ke Singapura sama temen-temen ke suatu bar. Gue lihat apaan tuh, suara drum tapi nggak ada drumnya, cuman kotak digebukin. Oke. Wah, gue interestnya setengah mati. Oh ya? Setengah mati gue interest, gue liatin orangnya terus. Pulang gue ajak ngomong gini apa gini. Gue ajak kenalan, beli di mana. Pulang dari Singapura gue nggak bisa tidur, kepikiran terus bro. Gue harus punya alat itu, gue bilang. Ini di Indo belum ada. Oh belum ada ya? Belum ada, gue belum pernah lihat. Dapat kesempatan balik lagi ke Singapura, gue cari toko musik karena gue tahu di Singapura ada player, ada yang mainin, berarti ada dong barang itu kan. Memang ada yang jual. Jadi gue ke toko-toko yang jual, habis bro. Oh. Karena baru booming di Singapura, habis. Waduh, gue hilang akal bro, udah patah semangat. Waduh, nggak bisa deh, gue belum bisa mencapai impian gue punya kahun. Akhirnya gue negara terdekat Malaysia bro, gue telepon. Gue telepon ke Malaysia, gue cari nih distributor. Waktu itu brandnya LP ya. Di mana? Ada nggak kahun? Gue teleponin satu. Ada nih, tinggal 1 unit. Lu keep, gue bilang. Berapa hari lagi gue kesono. Jadi gue langsung prepare flight dari Singapura ke Malaysia bro. Sampai segitunya loh. Ya itu bro, bayar harga gue tuh untuk dapetin kahun itu. Karena di Indonesia belum ada bro waktu itu. Dari Singapura dapet, gue bawa ke Indonesia. Gue ajak orang main, belum banyak yang bisa nerima bro. Belum? Sampai gue yang nyari band akustik untuk di fit dengan gue main kahun. Oh gitu? Iya. Gue cari-cari ke kafe, kemana? Oh ini band formasinya udah ada gitar akustik, ada penyanyi, ada bass, tapi nggak ada ritmenya. Gue ajak mereka, gue gandeng, dengan gue megang ritmenya main kahun kan. Coba, mereka, oh iya asiknya lucu, tapi belum terlalu interest. Jadi pada saat itu susah, belum bisa diterima. Dan lu udah bisa mainnya lah pada saat itu? Gua ngulik, jadi saat itu belum tren, gua udah pelajari. Oh gitu. Jadi gua dapat waktu nyolong start untuk belajar. Oh. Ya di situ lah gua belajar. Menurut gua semua ritme harus bisa di kahun itu, ya kan? Akhirnya pas gua mau bawa pulang, udah dapat tawaran bro. Oh? Dapat tawaran ini dia pianis lulusan luar negeri. Jadi dia udah tahu tentang kahun. Dapat gig dia jadi pimpronya lah. Jadi project leader untuk handle suatu gig dan dia butuh pemain kahun dia bilang. Nah, gua mengiyakan job itu sebelum gua ambil barang itu di Malaysia, bro. Oh ya? Jadi pada saat gua di Singapura, Wah. di Singapura gua ditelepon. Gue angkat telepon di Singapura bro ya. Ini bener. Ditawarin job tanggal segini ya, like 2 minggu lagi. Bisa nggak main kahun sama saya gitu loh. Di sini gignya. Gue bisain bro, gue iyain. Gue belum pegang itu barang. Gila.
Gue juga belum pelajarin bener-bener bro. Gue cuma udah ngebayangin, pernah ngelihat, gue pelajari di rumah kira-kira gimana mainnya. Udah kebayang lah gitu ya. Gue iyain, oh iya oke, bisa gitu kan. Makanya gue harus dapat itu kahun. Tapi emang gila sih, struggle lu tuh tinggi banget lo untuk bisa seperti sekarang ini gitu loh. Wah banyak bro prosesnya bro. Tapi kayaknya lu agak terlalu ngelebar bro ya. Lu kenapa nggak bisa jadi musisi sampai sekarang bro? Maksud gue jadi kelihatan di TV lah atau di mana gitu. Nah itu bro, balik lagi karena ada yang ngarahin bro. Oh, Nah, tiba-tiba kayak digiring kemana gitu. duit yang ngarahin kali ya. Bukan bro, masa depan yang lebih baik. Bukannya bermusik doang tidak baik bro. Haha. Mungkin ya karena gue orangnya tidak pernah puas bro. Gue pengen belajar lagi hal baru. Di mana ada kesempatan, gue pelajari. Nah, kalau bisa why not nggak gue jalanin gitu. Tapi sampai sekarang mimpi lu jadi musisi terkenal tuh masih di dalam impian lu nggak sih? Enggak, gue dari dulu tidak pengen jadi musisi terkenal bro. Oh ya? Nah karena banyak di teman-teman musisinya nih ya. Ada yang bermusik pengen bikin band, pengen jadi band terkenal. Memang visinya ke sana. Bermusiknya tujuannya ke sana. Tapi ada juga orang ngeband karena emang pengen berkarir aja dan pengen nyari duit aja. Nah gitu. Nah gua mungkin di sisi yang ngeband untuk tengah-tengah bro. Pengen berkarir tapi pengen ada duitnya. Oke. Jadi gua nggak yang kayak teman-teman dulu, kita bentuk band yuk. Latihan setengah mati, recording setengah mati, nawarin lagu setengah mati. Tapi belum tentu bisa naik bro, belum tentu bisa dapat job. Betul. Nah, tapi gua nggak menempuh jalan itu. Gua mulainya bukan dari jalan itu, gua mulainya dari lu jadi profesional, lu main di komunitas, lu dikenal musisi lain, lu direferensikan sampai akhirnya lu ngiringin artis, akhirnya lu jadi masuk TV. Pencapaian lu tertinggi di musik apa sih sampai saat ini? Kalau secara event ya, secara event ASEAN Jazz Festival. Oh, ASEAN Jazz Festival. ASEAN Jazz Festival itu di Batam, itu yang ASEAN Jazz Festival yang pertama diadain di Batam, itu gua perform di sana. Lebih besar dari Java Jazz itu ya? Iya dong, ASEAN kan. Kemarin gue sempat nyari-nyari di YouTube nih tentang lu nih. Gue lihat lu tergabung di Jakarta Pet Project ternyata. Yap. Dan udah pernah diundang talk show di beberapa tempat kalau gue lihat. Bener ya? Iya, betul bro. Nah, itu tahun 2017. Bener kan? Kenapa sampai sekarang nggak lu seriusin itu bro? Sampai sekarang masih bro, statusnya masih. Jakarta Pet Project juga masih eksis kita. Cuman kan karena pandemi jadi nggak terlalu banyak aktivitas. Offline ya rata-rata ya? Offline lebih banyak. Jakarta Pet Project itu karena kita the only one iPad band di Indonesia, bahkan kalau mungkin ya di Asia Tenggara atau Asia, karena yang serius dijadiin band loh bro. Kalau yang cuma project-projectan, event ya mungkin banyak ya, tapi yang serius dijadikan band itu nggak banyak, dan di Indonesia cuma satu kita. Oke. Nah makanya kita banyak diundang di TV-TV, diundang talk show, ya karena itu, karena unik gitu loh. Gila, lu kalau mau lihat Jakarta Pet Project ya, lu cari aja di YouTube tuh, Jakarta Pet Project. Sadis lu itu. Gila, lu kalau lihat video klipnya ya, lu bakal heran. Kenapa nih orang mau diundang ke sini gitu? Enggak lah bro, kita kan hanya orang biasa. Makanya diundang sini. Gila, gue bilang ini orang udah terkenal banget, masih mau ngeladenin gua gitu loh. Belum internasional. Nah, sekarang gini bro, lu MC wedding, terus lu nyediain lighting, lu punya band, semua itu terhenti ketika di bulan Maret 2020, bener nggak? Betul, itu ngerem tuh kayaknya, kayak ada tarik rem darurat gitu ya. Kayak ada jurang di depan, tau. Betul. Itu disaster buat dunia entertainment dan event ya. Betul. Dan gue selalu nanya ini ke teman-teman gue yang punya usaha seperti itu. Apa yang pertama kali lu pikirkan ketika lu ngedenger Jakarta di lockdown, Indonesia di lockdown, event apapun nggak ada lagi di Indonesia pada tahun itu? Diem bro kalau gua. Hah? Diem bro. Gua nggak kayak orang banyak teman-teman yang bersungut-sungut kan, kayak ngutukin pemerintah kenapa di lockdown gini. Gua lebih ke diem bro. Diem dan gua mempelajari ini apa yang memang kondisi yang membuat kita nggak bisa gitu loh. Jadi kita mau paksain mau demo sebagaimanapun nggak akan ngefek gitu loh, nggak bisa gitu loh. Emang kondisi dunia lagi berubah. Jadi perubahan yang kita nggak biasa terima di otak kita. Jadi kita harus berusaha menalari. Jadi gue diem, wah kayaknya
memang harus butuh waktu untuk bisa benar-benar back to normal ya, yang benar-benar normal itu butuh waktu sekali. Lu sempat nganggur berapa lama dari situ, bro? Yang tadinya ada MC wedding, ada penyewaan alat, ada Ya di semasa setahun ke belakang itulah bro. setahun ke belakang ya. Iya. Cuman kembali lagi putar otak bro. Iya. Putar otak. Mau tahu apa yang saya lakukan? Ini seperti ini. Ini salah satu produknya. Wis. Ini salah satu produk di mana waktu pandemi semua orang kan tiba-tiba bisa masak, tiba-tiba bisa jual produk makanan. Nah, gua bikin produk minuman. Jeruk Kunz namanya. Ini di Instagram ada nih. Ada. Jeruk kunci spesial. Ya, ini boleh dicoba. Juga tersedia di GoFood ya. Iya. Karena ada beberapa reseller yang jual juga, bro. Enggak, tapi ini sumpah gua tadi minum ini ya. Ini enak banget loh. Nah, minum lagi, bro. Minum lagi aja. Ini mungkin udah kecampur air dari lumeran es batu. Tapi masih enak. Enggak, tapi masih enak, bro. Nah, saya juga minum juga, bro. Saya rela buka masker di sini. Enggak, tapi jujur ini jeruk kunci terenak yang pernah gue minum. Waduh, terima kasih. Enggak, ini jujur loh, serius. Gue bukannya ngelebih-lebihin, tapi ini jujur, serius. Gue pernah minum di Belitung ya. Ya, Biasa aja. betul. Makanya saya kasih nama jeruk kunci spesial, bro. Spesial, ada spesial. Karena emang berbeda, bro. Karena gue penggemar minum jeruk. Berawal dari itu juga. Gue cobain es jeruk biasa, jeruk kunci ke beberapa kedai kopi. Biasa aja gitu. Dan sampai gue menemukan resepi ini, gue sendiri suka. Oke. Gue sendiri suka ya, kenapa nggak gue jual produk yang juga gue suka. Ya akhirnya kita develop dan jadilah ini. Jadi dari orang pecinta jeruk sendiri yang meramu dan akhirnya mengakui kalau ini enak gitu. Oke. Kira-kira emang demen minumnya. Oke. Jadi ini produk pandemi lu salah satunya ya? Salah satunya. Lu menghasilkan apa dari pandemi dari bulan Maret sampai sekarang nih? Kalau gue salah satunya ini, salah duanya. Waktu itu kan musim goes sepeda, bro. Oke. Goes sepeda dan juga demam sepeda lipat. Iya, Sally. Gua melihat peluang itu. Di mana sepeda lipat langka banget. Lu jual pasti sebentar habis. Oke. Akhirnya gua main itu, bro. Lu main Sally? Main seli jual beli Brompton. Awalnya dari temen racunin, ayo dong Brompton dong. Apa sih Brompton? Sepeda lipat pokoknya enak banget gini. Coba. Tapi mahal kan, bro. Cukup mahal lah ya. Waduh, mahal banget ya untuk sebuah sepeda lipat. Gua cobain, oh enak ya. Enak. Nah, tadinya nggak niat jualan, bro. Nggak niat jualan. Tapi pasar berbicara lain. Lu kayaknya Brompton dicari terus. Nah, gue baru beli Brompton baru berkisar seminggu 2 minggu, harga naik 3-5 juta, bro. Oh ya? Second padahal, bro. Wah, muter. Kenapa nggak gue jual? Iya. Gue jual punya gue. Mulai peluang, gue jual. Gue beli lagi yang lain, yang lebih murah. Jangan-jangan Brompton lu yang goreng, bro. Abisnya gara-gara lu, jangan-jangan. Justru kita memanfaatkan momen orang menggoreng itu. Ya, karena permintaannya banyak. Jadi pokoknya lu ada barang, habis. Oh gitu ya? Lu punya barang, asal lu mau jual aja pasti laku udah. Iya. Emang gua kan beli sepeda tuh udah 10 tahun yang lalu ya. Gua tahu sih emang sepeda nggak bisa dibohongin sih. Kalau harganya sekian, udah pasti jauh lebih baik daripada yang di bawah gitu. Benar. Tapi setelah Brompton digoreng kayak begitu, gue jadi udah, ya ampun. Iya, waktu itu memang Gue udah digoreng. nggak ngerti deh. Luar biasa, bro. Luar biasa digorengnya, bro. Jadi gua jadi jual beli Brompton itulah. Sampai sekarang? Udah enggak. Oh, udah enggak. Begitu trennya udah mulai menurun, kita keluar, bro. Yo, gila. Berarti lu pandemi, lu diem mikir apa yang bisa lu lakuin gitu Iya. ya? Ini Brompton. jual beli Brompton. Nah, ada satu lagi juga, bro. Apa? Jual beli kebutuhan COVID, bro. Pada satu orang butuh apa? Masker. Sanitizer, Ah. Wipol, desinfektan, tisu Detol yang gitu-gitu. Gua jualan, bro. Gua jualan online, bro. Jadi saat orang nyari sanitizer langka, gua punya. Dan orang cari tisu Detol, sanitizer itu, gue lihat apa yang bisa gue kerjain. Jadi gue diam mikir apa yang bisa gue kerjain ya. Jadi gue lihat nih orang butuh ini. Terus gue bisa dapat sumbernya dengan harga lebih murah, ada margin segini. Kenapa nggak gue kerjain? Ya gue kerjain, bro. Emang orang Indonesia kalau dipaksa tuh jadi kreatif banget ya. Pandemi itu memaksa orang untuk melakukan Jadi hal-hal kreatif ini. itu kita di-push untuk jadi kreatif dengan pandemi itu. Ayo kalau lu diam aja lu
hanyut bro ke bawah. Betul. Jadi yang survive, yang lu kena goncangan itu, tapi lu mikir lu mau ngelawan dengan apa, lu mikir gitu loh. Oke. Jadi gue sempet curhat dengan beberapa musisi yang dia nggak bisa ngapa-ngapain selain bermusik bro. Betul. Nah itu yang mati bro. Harus jual alat musik, jual motor, karena dia nggak bisa mikirin hal lain selain bermusik. Ya udah lu siap terima kalau begitu. Dia juga nggak nyoba online ya? Sekali dua kali mungkin oke lah, orang masih ada empati, masih euforianya, oh ini online nih, kita sumbang. Tapi lu bayangin kalau lu setiap minggu seperti itu, lu akan nyumbang terus gak gitu kan? Iya benar. Iya kan? Orang oke, dia bikin konser online gitu lama-lama. Lama kan udah ya nonton aja pengen ya kan? Iya benar. Jadi ya susah juga makanya. Gila ya emang ya. Pandemi bikin orang jadi berubah 100%. Betul bro. Oke bro, terus gue pengen ngebahas masalah ini ya. Lu buka kafe juga katanya ya? Tapi nanti gue akan bahas abis ini. Siap. Cek kamera dulu. Itu juga dari pandemi kafe? Yang pertama kebetulan di Bali. Itu September sebelum pandemi. Itu pertama kali gue mulai ke F&B di situ. Begitu baru jalan 3 bulan, Desember baru mulai bagus, Januari, Februari udah kasus pertama COVID ya kan? Iya. Waduh, kasus pertama, Maret lockdown. Tapi kafe udah jadi dulu ya? Udah jalan, itu yang pertama buka jalan. Itu tutup dong langsung lu ya? Nggak tutup bro. Nggak tutup ya? Jadi gue paksain nggak tutup, di tengah semua sebelah tetangga udah mulai tutup, udah mulai nggak kuat tutup. Gue bilang gue paksain tetap buka. Asal ya udah buat hidupin karyawan. Oke. Ya operasional jalan, karyawan bisa tetap kita kasih makan. Ya udah buka aja, why not gitu loh. Jadi kita paksain buka sampai detik ini, dan hanya tutup pada saat Lebaran. Nah, Lebaran 2020 itu. Oh. Ya udah tutup, habis Lebaran buka lagi. Tapi survive bro selama pandemi itu kafe lo? Survive untuk operasional bro. Oh, untuk operasional yang penting ya? Iya. Untuk operasional, untuk gaji karyawan udah survive ya sudah bersyukur lah. Oke. Nah, itu yang di Bali sebelum pandemi. Setelah pandemi di Jakarta ya baru planning yang di Jakarta. Oke. Yang di Bali lu buka kafe apa? Kongji Coffee bro. Oh, Kongji. Gua ambil franchise di Bali yang pertama. Kongji dari Belitung kan bro? Kongji dari Belitung, betul. Tapi karena itu tadinya gue tuh mau buka pokoknya kopi aja, pengen buka kopi di Jakarta tadinya. Tapi terlalu udah nggak bisa kan, buat itu tren kopi kan udah lagi gila, kopi kekinian udah gila banget. Gue mau ambil franchise brand nyanyi jiwa gitu ya, nggak dapet bro. Susah ya? Udah apply nggak dapet, tapi udahlah. Dapetnya luar kota dia bilang. Oh. Gue sempet dapet di approve di Surabaya. Di Bali gue bilang nggak bisa, dia nggak dapet di Bali. Surabaya dapetnya. Tapi gue mikir lagi, Surabaya gue nggak terlalu suka bro. Kalau tanya kalau gue buka bisnis di sana, gue visit onsite ke sana tuh kayak cuman ya dia pengen kontrol toko gue, kontrol kerjaan, tapi gue nggak happy gitu kan. Betul. Kenapa nggak gue cari kota yang gue suka? Nah, gue sukanya Bali kan. Tapi ternyata nggak bisa di Bali. Ya udah, karena gue memang mau di Bali, akhirnya gue patahkan idealisme gue untuk ambil brand tertentu itu. Gue lihat lagi pulang brand apa yang belum ada di Bali. Nah, Kongji itu belum ada di Bali. Ya udah, gue jadi Kongji pertama di Bali. Wow, Kongji pertama di Bali ya? Iya, Kongji Coffee yang dari Belitung. Lu kalau ke Belitung lu akan diarahin beli kopi itu soalnya. Iya kan? Kopi Legend Kongji. Terus lu buka di Bali itu? Nah, ini produknya Kongji juga, bukan? Iya, di Kongji juga ada jeruk kunci, tapi namanya songkit ya dia. Oh, songkit ya? Dan di Kongji itu nggak ada kemasan botol. Oke. Jadi bener-bener. Oh, franchise ya soalnya ya? Lu nggak bisa taruh produk lu sendiri ya? Bisa. Oh, bisa? Bisa banget. Karena Kongji itu cuma supply untuk kopinya aja. Oke. Jadi makanya satu Kongji dengan Kongji yang lain pasti beda menunya, makanan dan minumannya. Oh, gitu. Karena dia bebasin, yang dari dia cuma kopinya aja. Kopi, teh, sama susu, sama coklat, itu produk dia. Gue kebayang ya kalau gue di posisi dia, mungkin gue tidur kali itu. Kepala mau pecah bro. Struggle banget lo orangnya lo. Tapi lu emang seneng sih ya gini ya? Gue seneng melakukannya, gue seneng berkreativitas gitu, seneng di lapangan, seneng mobile gitu loh. Iya. Gitu. Jadi dari semasa pandemi ini ya,
kalau gue bisa simpulkan produk dan yang gue kerjakan ini jual beli Sally, jual beli kebutuhan pandemi, sama ada satu lagi bro, Apa tuh? kontraktor booth bro. Jadi Kontraktor? gue kontraktor booth minuman gitu. Ah. Gue kerjain itu, bangun booth tapi keluar kota, lebih keluar kota gitu. Itu beberapa booth yang si boba, itu gue yang bikin. Tapi di luar Boot kota. tuh intinya ini ya apa? Ya semuanya, dari bootnya, rangkaannya, sampai furniture dalamnya, interiornya semuanya. Gila sih. Ini dari pandemi sampai sekarang ada 6 kota yang gue kerjain. Itu gue Hebat lah. mau belok sana. Berarti tidak benar kalau pandemi itu menghambat orang ya. Orang sebenarnya bisa berkreasi kalau dia mau ya. Yes, gitu. Asal kita mau putar otak dan juga mau berjuang gitu loh. Iya, semoga banyak orang terinspirasi lah dari kasusnya Juno ini. Amin, amin. Gila loh, dia selalu jadi yang apa ya, Kahon pertama, Kongji Bali pertama. Selalu banyak dia ngelihat peluang untuk bisa pertama kayaknya dihajar ntar ya. Ya gue lebih ke apa ya, lebih nggak mau jadi follower sih. Iya benar. Karena nggak harus, kan ada orang prinsipnya mencontek aja kan, mencontek aja lah yang udah jalan gini. Kalau gue nggak selalu harus seperti itu gitu loh. Menurut gue kalau ada peluang, why not gitu loh. Betul. Jadi dari peluang kalau gue, bukan dari target mencontek orang, justru, tapi nggak dari peluang dulu baru kita jalanin. Mungkin kalau podcast orang biasa ini dia dulu yang kepikiran, dia udah buat ini. Bro, gue mau nanya sama lu kenapa nggak lari ke YouTube sih atau kemana gitu, jadi konten kreator atau apa gitu? Bikin konten udah sering bro ya. Jadi gue sempet kan suka traveling, gue hobi traveling. Gue suka kadang-kadang gue record gitu loh. Gue record dengan video gitu. Waktu itu gue ke Jepang juga gue record gitu. Gue udah punya kamera, udah punya audio recordernya yang udah proper lah ya untuk ngevlog ya. Tuh. Kontennya juga udah ada, cuman ngeditnya bro. Gue nggak ada waktu untuk ngeditnya dan belum kekumpul semangatnya, dan gue lagi mikir PR ke depannya untuk konsistennya itu kayaknya gue belum siap untuk waktunya. Enggak, karena emang duitnya nggak ada bro, di awal-awal ya. Di awal-awal lu kayak bikin kayak gini, kayak bikin kayak hobi aja kayak. Iya, luas dari passion. Harus passion gitu. Dari emang lu kesukaan, ya betul sekali. Ya lu bayarin karyawan buat ngedit segala macem belum jadi apa-apa tuh. Iya. Padahal lu kan lu upload gratis kan di YouTube kan. Iya, masih gratis aja. Viewernya juga belum tentu banyak dari awal. Tapi seorang Juno mah gampang lah itu dapetin subscriber lah. Saya aja pansos ke dia gitu loh. Iya lah bro. Gila. Itu udah bro. Oke, gue sebenarnya tertarik semalam tuh sama Jakarta Pet Project nih. Yes. Tadi kita udah bahas kan, itu udah profesional banget loh. Jakarta Pet Project tuh udah keren banget. Terima kasih. Kenapa? Enggak, maksud gue sayang gitu loh bro. Karena gue cari nih ya di YouTube. Kalau gue cari nama Juno Chandra, mungkin itu Jakarta Pet Project ada di paling-paling. Karena kalau di YouTube mungkin video yang melibatkan gua ya mungkin yang banyak viewernya ya di Jakarta Pet Project. Tuh, karena Jakarta Pet Project kan banyak diundang di TV, di media, di event, diliput gitu kan. Karena di only one iPad band in Indonesia gitu loh. Lu bikin video lagi, taruh di Apple Music atau di Spotify gitu? Kita udah ada single, udah bikin single. Udah ada ya? Udah ada singlenya, udah ada juga di platform musik, di YouTube juga ada video klipnya. Setelah ini, lu mau kemana? Sekarang ini target ke gue ya, karena udah lebih melewati berbagai season of life, season of career, season of profesi ya. Nah setelah itu berjalan sampai sekarang, nah sekarang ini gue lebih ke memikirkan untuk future-nya, pengen menghasilkan bisnis yang profitnya sangat besar, sebesar-besarnya, dengan sisa waktu hidup yang masih ada, targetnya gitu sekarang. Karena gue pengen punya cita-cita pengen punya tanah, villa di Bali yang lebih besar gitu. Oke. Dan mungkin akan stay di sana untuk the rest of the life. Sekarang nanti. di Bali lu baru cafe aja ya, yang di Villa di Bali ada Hyper cafe Hype ya? dan juga villa management, dan juga ada warung kopi gitu kan. Di Canggu kan di Bali kan? Ya kalau Kongji yang di Legian, kalau yang Kongji di Legian. Ya kalau yang di Canggu itu Canggu Hype Cafe. Wah itu juga belum sempat kita omongin Canggu Jadi kalau Hype ke Bali Cafe. harus mampir kedua itu. Canggu bro, Canggu tuh
impian sekarang banyak orang ke sana. Yes, bulenya banyak bro sekarang. Orang bilang Bali sepi, tapi kalau ke Canggu rame banget. Rame banget semuanya di sana. Semua di Canggu ya. Semua di Canggu. Spesialnya apa ya di Canggu ya, Bro? Karena apa ya? Dia disebut kampung bule. Jadi tadinya dulu kan trennya Kuta. Kuta ke Legian. Legian geser Seminyak. Seminyak ke Peti Tengah Batu Belik. Sekarang udah sampai Canggu. Oh. Gitu. Itu semua kan sederet tuh. Mungkin pembangunannya udah banyak di sana kali. Dulu belum kali ya, belum orang Karena belum enggak, kalau di bedanya dengan Kuta ya, misalnya yang dari Kuta udah sampai Canggu, bedanya apa ya? Sawah masih banyak, Bro. Oke. Sawah di situ banyak view-nya. Pantainya juga ada banyak pantai, dari Pantai Berawa sampai Pantai Lima, Pererenan. Itu banyak sih. Jadi objek yang lebih ke nature sih, Bro. Lebih masih banyak di sana. Kalau di Kuta kan pantai cuma Pantai Kuta. Sisanya kan udah toko-toko, kios, klub udah gitu aja. Mungkin orang lagi bergeser interestnya. Style Bali yang seperti apa yang orang cari. Seperti apa tuh yang ada di Canggu sekarang? Ya itu, lu masih bisa dapetin hype foreigner banyak. Bule di situ lagi ngumpul semua. Ya kan? Klub ada. Sawah ada banyak, pantainya banyak. Oh, semua ada di situ. Semuanya ya? lagi ada di situ. Pantai juga ada ya. Nggak kalah bagus Kafe-kafe ya. lucu semua juga banyak di situ. Oke. Villa-villa unik juga banyak di situ. Oke lah kalau gitu. Sukses terus deh buat lo, Bro. Amin, Bro. Sama-sama. Bro, terakhir gue pengen nanya, setelah semua ini lu pengen disebut sebagai apa? Nah, pertanyaan yang bagus tuh. Setelah semua ini ya kan gue musisi lah, MC lah, entrepreneur lah, atau pengusaha F&B lah. Tapi at the end gue pengen, kalau visi gue sendiri ya, pengen dikenal sebagai orang yang jadi berkat aja. Become a blessing. Itu impian gue dari sekarang. Jadi pengen gue someday gue bisa punya berkat yang lebih berlimpah, gue bisa blessing peoples. Itu impian gue. That's it, bro. Gue nggak pengen dikenal record, mantan musisi hebat atau Juno pengusaha terkenal, enggak. Asal gue bisa jadi blessing, itu udah enough. Itu impian yang hebat, Bro. Amin, bro. Oke deh kalau kayak gitu. Baik pemirsa. Kita minum dulu ya kalau gitu. Minum lagi, bro. Wah, masih ada dikit lagi. Oke, Bro. Seperti biasa di akhir podcast orang biasa, Yes. gua harus memberikan sebuah cenderamata. Waduh, apa nih? Enggak, ini masih spesial dari podcast orang biasa. Wow, keren nih. Ini masker POB. Thank you. Syukur-syukur sih dipakai buat promosi. Udah ada langsung merchandise-nya nih ya. Iya. Luar biasa. Podcast Pasti orang dipakai biasa. ini. Podcast orang biasa. Gua terus terang ya, gua seneng banget sih lu datang ke sini, Bro. Sama-sama, bro. Karena apa ya, gue ngerasa nih gue nggak ada apa-apanya gitu. Tapi temen gue pada mau lu dipanggilin ke sini. Berarti Anda punya sesuatu, bro. Apa? Iya kan, kalau nggak kenal, nggak dekat kan belum tentu orang mau datang, bro. Iya benar. Mungkin itu gue jadi orang gampang deket kali sama gue ya. Iya, kamu punya sesuatu, bro. Tinggal kamu harus gali. Iya. Waduh, gila. Oke deh kalau kayak gitu, kita tutup aja podcast orang biasa kali ini. Sekali lagi, ini podcast orang biasa. Dan ini bukan podcast biasa. Kenapa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu, se, san, o, i. Sedap. Thank you, bro.